bagaimana tujuan dari apa saja yang itu meningkatkan ketakwaan kita, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan kita berpuasa, tujuan dari bahasa Indonesia ini, tujuan dari berpuasa itu adalah agar kita bertakwa. Tidak ada yang lain, agar kita bertakwa. Mungkin kita ketika tidak berpuasa melakukan ini itu lebih mudah, bisa kita mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kita melaksanakan puasa, maka kestabilan emosi kita itu lebih daripada kita tidak berpuasa. Contohnya sekarang, orang-orang di luar ketika bulan Ramadan sedikit banyak ini ngerem, lisannya ngerem, emosinya lebih stabil. Jadi bagaimanapun kualitas puasa kita tidak seperti kualitasnya para ulama kita berpuasa, sedikit banyak akan berpengaruh ke kita. Oh ya, lagi puasa, mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita ketika ingat kita lagi puasa ada remnya, walaupun kadang-kadang remnya belum, tapi pasti remnya akan terasa, sedikit ataupun banyak ini pasti akan terasa. Karena bagaimanapun Allah berfirman la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Qur'an sifatnya orang-orang bertakwa ini banyak disebutkan di dalam berbagai ayat, di dalam berbagai surat. Termasuk yang akan saya sebutkan di sini di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil kafirin. Sebagaimana di dalam surah tentang kewajiban kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Kita sebagai manusia pasti mempunyai dosa. Tidak ada orang yang suci, siapapun. Bahkan orang yang bersih, orang yang baik pun oleh Allah dilarang untuk merasa sebagai orang yang baik. Wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu mensucikan diri, merasa baik daripada orang lain. Kita berkumpul di sini tidak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik di sini adalah orang yang paling bertakwa. Bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, bukan nasab kita, tetapi orang yang paling bertakwa. Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, tetapi kita sudah ada kafarat, kita sudah dihukum, dan ini salah satu sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita melakukan dosa dan cepat diketahui, itu berarti Allah lebih sayang kepada kita daripada dibiarkan sampai wafat, dibiarkan oleh Allah melakukan hal-hal yang dilarang oleh saya. Berarti semoga kita semua di sini termasuk hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah. Dan
menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ampunan dan surga ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Di sini disebutkan beberapa kriteria sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama, orang yang bersedekah, orang yang membayar zakat di dalam segala hal, ketika kesulitan ataupun lagi banyak harta, ketika kita dalam keadaan sehat ataupun ketika kita sakit, ketika kita punya masalah ataupun ketika kita tidak punya masalah, ketika kita kaya ataupun ketika kita miskin, kita tetap menunaikan kewajiban zakat kita atau sedekah-sedekah yang sunnah. Kita kan walaupun kita miskin, walaupun kita lagi banyak masalah, kita tetap bersedekah. Kadang ada orang yang ketika miskin, nanti kalau saya kaya, saya akan sering perbanyak sedekah. Tapi ketika kaya, dilupakan niatnya oleh Allah, tambah pelit malah. Ini bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau sebaliknya, ketika lagi kaya, dia sering bersedekah. Tetapi ketika bangkrut, dia tidak bersedekah. Tentu nominalnya berbeda. Ketika kita lagi punya uang ataupun ketika kita tidak punya uang, nominalnya sedekah kita berbeda. Tetapi orang-orang yang bertakwa ini tetap, walaupun dia miskin, tetap bersedekah. 50 rupiah, 100 rupiah disisihkan untuk dikumpulkan untuk fakir miskin, untuk orang yang kurang kemampuan. Ini salah satu orang yang bertakwa, yaitu tetap bersedekah, sedekah sunnah ataupun wajib, tetap dilaksanakan. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Yang selanjutnya sifatnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menahan emosinya. Kita semua pasti punya emosi, ya. Manusia kita. Hewan pun tambah tidak terkendali emosi. Sama-sama. Hewan, manusia ini semuanya punya emosi. Kita semua di sini, termasuk saya, ini punya emosi. Apakah kita bisa melampiaskan emosi? Diperbolehkan. Kita tidak punya emosi. Apakah mungkin kita tidak punya emosi? Apakah kita mungkin tidak mempunyai marah sama sekali? Tidak mungkin. Nah, suatu hari ada sahabat Rasulullah datang, "Ausini ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku, nasihati aku." Rasulullah juga mengatakan satu kalimat, "La tamtau, janganlah kalian." Apa mungkin Rasulullah menyuruh sesuatu yang tidak mungkin? Para ulama penafsiri menjelaskan bahwa hadis ini bukan janganlah kamu marah, artinya tidak punya marah sama sekali, tidak. Tetapi kendalikan amarahmu. Jangan kau lampiaskan amarahmu kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini maksudnya la tamtau. Wal kadhiminal ghaidh. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang bukan mengatakan orang yang tidak punya emosi, tetapi mengatakan tahanlah emosi. Orang yang bisa menahan emosi, bisa mengendalikan emosi, itu adalah orang yang kuat. Kita disenggol langsung marah. Kita lagi guyon timbul emosi kita. Tapi orang yang bisa menahan diri itulah orang yang kuat.
Dimulai dari keluarga kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana tingkah laku istri kita, bagaimana tingkah laku suami. Kadang-kadang bisa bikin kita emosi. Tetapi yang paling kuat di antara mereka adalah orang yang bisa tulus dadanya, orang yang bisa menahan emosi. Kita semua pasti punya emosi. Tidak mungkin orang yang tidak punya emosi. Dan selanjutnya wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Udah kita menahan emosi kita malah memaafkan orang yang bikin kita emosi. Kita sudah nahan emosi, kita malah juga memaafkan mereka. Mungkin kalau kita tahan, itu yang bikin kita tidak memaafkan mereka. Ini yang bikin kita pusing kepala kita, karena menahan emosi gak kuat. Biar kita kuat. Wal afina 'anil nas, maafkan aja sekalian. Karena apa? Positifnya ke siapa? Faedahnya, manfaatnya ke siapa? Ke kita. Kalau kita marah-marah terus ke istri, ke tetangga, ke teman, kita sendiri yang bingung. Emosi kita gak stabil, akhirnya timbul penyakit ini dan itu. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan emosi kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, itulah orang yang paling kuat. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada sebuah kisah. Ada seorang ulama punya anak, ada haddad, pembantunya yang biasa gendong bayi. Ternyata jatuh sampai mati. Anak yang kecil itu jatuh sampai mati ketika digendong atau dirawat oleh pembantunya. Ayahnya, bapaknya ini udah marah-marah. Seorang ulama ini marah. Kamu akan dikisos, kamu akan dihukum. Pembantunya ini pintar, pernah mondok mungkin. Bilang ke kiainya, ke ulama, ya Syekh, wahai Syekh, apakah kamu tidak ingat firman-Nya Allah? Yang mana? Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan emosi. Ya udah, saya enggak akan marah, tapi kamu tetap dihukum. Ada terusannya ayat ini, Pak Yai. Apa terusannya? Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahannya orang lain. Ya udah, saya maafkan kamu. Ada juga keterusannya, ada keterusannya yang lain, Pak Yai. Apa? Wallahu yuhibbul muslimin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya udah, ini saya akan kasih uang. Pembantunya pintar, dan kiainya juga orang yang bisa menahan emosi. Akhirnya bagaimana? Sama-sama lapang dada. Kiainya, anaknya meninggal sampai lapang dada, menerima takdir Allah. Pembantunya dapat hadiah. Biasanya dihukum, dikisos, bisa-bisa dikisos, atau membayar dia uang tebusan ke keluarganya mayit. Tetapi semuanya dibebaskan oleh siapa? Oleh bayarnya. Jadi kalau sampean punya salah ke orang, baca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh. Kamu gak ingat firman-Nya Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Kalau ngerti, kalau enggak tambah ditampar.
Ini sifatnya selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Sifat selanjutnya adalah ketika kita melakukan sifatnya orang takwa, ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka ingat kepada Allah dan membaca istighfar atas dosa-dosa. Mohon ampunan kepada Allah. Siapa yang tidak punya dosa? Semua orang punya dosa. Bahkan para aulia, kecuali nabi, kecuali para anbiya, para rasul. Orang wali pun yang dekat kepada Allah ini punya dosa, bisa melakukan dosa. Tapi bedanya di antara kita semua, di sini, ketika kita melakukan dosa, kita ingat kepada Allah atau enggak? Terus membaca istighfar. Itu beda. Gak ada orang yang suci itu gak ada. Kalau ada orang yang suci berarti dia orang yang kotor. Merasa dia orang yang bersih, dialah orang yang kotor. Merasa tidak punya dosa sama sekali berarti dialah pendosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa. Ketika selesai beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah, mereka tidak melakukan dosanya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kita tahu, dan mereka tahu bahwa Allah lah yang Maha. Namun ini sebuah peringatan kepada kita. Kita melakukan satu dosa tidak mengulangi lagi, tidak terus-menerus. Dalam hal dosa-dosa besar, ketika dosa-dosa kecil kita mungkin sehari-hari kita lakukan, pasti kita lakukan. Nah, ketika kita seperti itu tetap kita baca istighfar. Melakukan dosa lagi, baca istighfar. Ketika melakukan dosa lagi, baca istighfar. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, mungkin 1 kali, 2 kali dimaafkan. Ketika berkali-kali, mereka akan mikir-mikir untuk memaafkan kepada kita. Tetapi Allah tidak mikir-mikir untuk mengampuni hamba-hambanya yang berbuat dosa. Sekalipun sebesar gunung, sekalipun sebanyak buih di lautan, Allah tanpa pikir panjang langsung memaafkan dosa-dosa hamba. Ini biar kita apa? Biar kita punya semangat untuk melakukan membaca istighfar, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan pengampunan Allah dan akan masuk ke surganya Allah. Semoga kita semua di sini bisa termasuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah salah seorang ulama berkata, istighfar kita itu butuh istighfar. Karena apa? Karena lisan kita dia mengucapkan istighfar berkali-kali, tetap sekali-kali kita melakukan dosa. Maka teruslah membaca istighfar. Bukan kita putus asa. Kalau ke orang lain mungkin kita putus asa minta maaf. Tetapi kepada Allah janganlah kita berputus asa untuk memohon ampunan Allah. Jadi ada keseimbangan antara harapan kepada Allah dan takut kepada Allah. Bukan hanya mengharap sehingga kita lalai terus-terus melakukan dosa. Nanti dimaafkan. Kamu gak ingat nanti dimaafkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun.
Bukan hanya itu, tetapi kita juga ada rasa takut, khauf kepada Allah. Jadi ada keseimbangan. Beda dengan khauf, takut tidak diampuni oleh Allah, bisa stres. Makanya ada keseimbangan antara harapan pengampunan Allah dan kita takut melakukan dosa. Semoga kita pada bulan puasa kali ini bisa menjadi introspeksi kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Untuk selanjutnya mari kita sharing, saling curhat atau ada apa-apa yang mau ditanyakan, persilakan. Kita diskusi, bukan hanya jawab, diskusi. Mau ada yang pertanyaan silahkan, tetapi kita jawabannya diskusi, bukan fatwa ataupun apa, tapi diskusi bersama-sama.